Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda dapat menikmati beragam cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang akan dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda untuk tetap bisa menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Penjara di Dalam Kepala, cerpen karya Kartika Caturpelita yang terbit di Suara Merdeka 22 Agustus 2021. Tak sepantasnya aku berada di tempat terkutuk seperti ini. Umpat perempuan 40 tahun, bertubuh gempal, berambut keriting, berkulit sawo matang, berhidung mekrok, beberapa pasang mata merawat, jengah, garang, penjara, kantor polisi, pengap. Sudah 2024 jam ia terbit, tepatnya sejak perempuan Udi beranak 4 itu menangkap warga akibat perilaku kriminal. Kemarin di kantor polisi dia sudah menjalani pemeriksaan. Saya tidak sengaja menusuknya, Pak Polisi. Bagaimana tak sengaja? Para saksi mereka telah melihatmu menusuk menggunakan pisau dapur pada Stella. Kau menusuknya berulang-ulang. Maksud saya mengincar adiknya si Hana yang telah mengganggu suami saya. Ternyata salah tusuk, salah orang. Baiklah, sekarang ceritakan secara runtut dan jelas kronologis peristiwa. Tumi Sukaisi menuturkan kisah emosional menurut versinya. Sudah 8 bulanan saya memposting suami saya, Mandor Kero, berselingkuh. Saya mengendus ada perempuan lain. Insting saya benar. Ketika keponakan saya suatu ketika main ke mes pabrik Mandor Kero bekerja, mendengar bisi-bisi hubungan Pak D-nya dengan karyawan pabrik. Suatu malam, keponakan saya memergoki si Kero membawa demenannya ke mes. Ia melaporkan pada saya siapa nama, ciri-ciri, alamat, bahkan ia memberikan foto perempuan itu. Saya mencoba pura-pura tak tahu, saya cemburu. Apalagi saat si Kero tak mau mengakui punya selingkuhan. Ia bersumpah demi Tuhan. Tai kucing, saya tahu jeroan si Kero. Saya berpacaran dengannya sejak SMP. Saat pacaran dan setelah kawin, dia berulang kali selingkuh. Dan saya memaafkannya. Inilah ketololan saya, atau mungkin karena saya mencintainya. Pagi itu, saya meninggalkan Semarang, naik bus ke kota Jepara. Dijemput keponakannya di terminal. Ia mengantarku ke rumah perempuan selingkuhan suami. Keponakan memilih ngendon di warung depan. Saya mengetuk pintu, merasa panas terbakar. Saat bertamu saya mengaku teman kerja Hana. Saya bertemu perempuan tua yang di belakangan ternyata ibu si perempuan selingkuhan itu. Perempuan itu ngomong ngalor ngidul rumah tangganya. Cerita suami bojone telu. Saya terperangah mendengar ceritanya. Pada satu sisi saya iba, ia memiliki hati seluas samudra, saya mengaguminya. Namun pada satu sisi saya membencinya, karena ia melahirkan perempuan penggoda. Saya pun tak habis berpikir mengapa si Hana mengganggu suami orang. Apakah ia tak bercermin pada penderitaan ibunya? Saya seperti berada di tengah persimpangan, antara mempertahankan perkawinan atau memberi pelajaran pada selingkuhan suami. Saya ingin memilih pulang ketika si perempuan tua berkisah tentang petaka yang menimpa anaknya. Perempuan penggoda hamil. Sungguh saat itu saya syok. Keponakan saya tak berkisah sejauh ini jika si perempuan penggoda tidak hamil karena akibat perbuatan Mandor Kero. Seperti ada bara menggelora saat saya melihat seorang gadis turun dari angkot dan memasuki rumah mengucap salam. Ia cantik, mirip si perempuan tua. Pasti ini selingkuhan si Kero. Pasti ini yang bernama Hana. Berkubang amarah saya mengambil pisau di dalam tas. Dilanda marah, cemburu, dendam, benci, saya menusuknya. Saya benar-benar kaget, entah apa yang sudah terjadi, apa yang sudah saya lakukan. Saat si gadis rubuh berlumuran darah, aku ketakutan. Perempuan tua menjerit, minta tolong. Orang-orang berdatangan. Saya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Mengapa kamu melakukan perbuatan tolol?
Kalau mau berbuat, pikir pakai otak. Kau yang mesti pakai otak warasmu. Perempuan selingkuhanmu itu hamil, bagaimana aku tak marah? Karena perbuatan goblokmu, kau bisa mendapatkan hukuman 10 tahun. Aku tidak bersalah. Saksi dan bukti memberatkanmu. Kau akan tinggal di penjara. Aku bisa membesarkan anak-anak. Dasar laki brengsek, tukang selingkuh. Sudahlah, aku bosan bertikai. Malu didengar orang. Aku tak malu. Kau yang seharusnya malu. Selingkuh, menghamili anak gadis orang. Aku akan menikahinya kalau kau mengizinkannya. Sampai mati, aku tak akan mengizinkan kau beristri lagi. Tidak, aku tak sudi. Aku tak mau memberi izin kau menikah lagi. Aku tak ingin kau menikahi perempuan gembri itu. Tumi Sukaisih menyuarakan hatinya saat siang itu suaminya kembali membesuknya. Siapa perempuan yang sudi suami menikah lagi? Tak akan, tidak pernah. Begitulah. Kau tinggal tanda tangan di atas kertas, beres. Nanti kau bebas. Aku tidak sudi. Aku tak akan memberi tanda diterima untuk kau bisa menikah lagi. Terserah. Kalau kau tetap keras kepala, kau akan mendekam di penjara. Penjara yang dingin dan dengung nyamuk sudah menjadi hiburan bagi Tumi Sukaisih. Terbayang paras anak-anaknya, dia sedih. Terbayang sosok suami, ia mulas mual. Pikirkankah lagi, Stella akan mencabut tuntutannya? Kau bebas asal memberikan izin aku menikah lagi. Terngiang-ngiang suara suami yang mata keranjang. Apakah aku harus memenuhi permintaannya? Tumi membatin. Kalau aku tanda tangan memberi izin, berarti aku bisa membesarkan anakku. Tapi apakah aku mampu di madu? Apakah aku harus manut dulu? Pura-pura tanda tangan, kemudian jika sudah keluar, aku diam-diam menemui perempuan tua yang menderita luka batin karena di madu 3. Apakah dia akan membantuku? Tak mengizinkan putrinya menikah dengan suami orang. Tapi putrinya, selingkuhan suamiku itu konon hamil. Apakah aku tidak menginginkannya? Tapi bagaimana kalau aku datang dan perempuan itu memarahiku? Bisa-bisa mencekikku gara-gara aku sudah menusuk anaknya. Atau aku tak sudi di madu. Suamiku si Kero itu pasti nanti sayang pada Hana. Dia cantik, muda, dan seksi. Bagaimana kalau dia merayu suamiku agar menceraikanku? Oh, aku tak siap menjadi janda. Bagaimana cara membicarakan tetangga jika gara-gara muda istri aku diceraikan? Mungkin lebih baik aku mendekam di penjara. Oh, tapi bagaimana nasib anak-anakku nanti? Siapa yang merawatnya? Apakah perempuan lain akan menjadi ibu tiri? Bagaimana kalau anak-anakku disia-siakan? Aku tak rela. Aku tak rela. Aku tak ikhlas dunia akhirat. Tumi Sukaisih masih merenung, melamun, berpikir, kadang tersenyum, tertawa, menangis, mengumpat. Sampai seorang wartawan mendiskusikannya, mewawancarai, dan menuliskan kisahnya dalam sebuah cerpen yang sedang Anda baca ini. Kota Ukir, 14 Juli 2021. Kartika Catur Pelita. Puluhan cerpennya dimuat di media cetak dan berani. Penggiat komunitas Akademi Menulis Jepara AMG, buku terbarunya Perempuan yang Ngidam Buah Nangka.